Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membawakan presentasi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen tentang telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel atau wireless. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dimulai dari saya sendiri dengan nama Cok Gede Putra Baskara Diva dengan NIM 275312113. Dan rekan saya I Gusti Ngurah Premananda Visa Mitra dengan NIM 275311184. Yang pertama, kami akan membahas tentang prinsip dasar komponen jaringan teknologi. Dalam bentuk yang paling sederhana, jaringan komputer adalah jaringan yang terdiri atas dua atau lebih komputer yang terhubung setiap komputer pada jaringan berisi perangkat antarmuka jaringan untuk menghubungkan komputer ke jaringan. Media koneksi untuk menghubungkan komponen jaringan dapat berupa kabel telepon, kabel koaksial, atau sinyal radio pada telepon seluler, dan jaringan area lokal nirkabel atau jaringan WiFi. Gambar 7.1 menggambarkan perangkat keras utama, perangkat lunak, dan komponen transmisi yang digunakan dalam jaringan sederhana. Komputer klien dan komputer khusus server, antarmuka jaringan, media koneksi, perangkat lunak, sistem operasi jaringan, dan baik pada perangkat hub atau perangkat switch. Selanjutnya, ada jaringan di perusahaan besar. Infrastruktur jaringan untuk sebuah perusahaan besar terdiri atas banyak jaringan area lokal kecil yang dihubungkan dengan jaringan area lokal lain dan ke seluruh jaringan perusahaan. Sejumlah server berdaya besar mendukung situs perusahaan, intranet perusahaan, dan mungkin juga extranet. Beberapa server ini terhubung ke komputer-komputer besar lainnya yang mendukung sistem akhir, the back-end system. Di sini Anda dapat melihat bahwa infrastruktur jaringan perusahaan mendukung tenaga penjualan yang berpindah-pindah menggunakan telepon seluler dan smartphone. Karyawan tersebut terhubung ke situs perusahaan. Jaringan internal perusahaan menggunakan jaringan area lokal nirkabel yang mobile atau jaringan WiFi. Dan sistem konferensi video untuk mendukung manajer di seluruh dunia. Selain jaringan komputer tersebut, infrastruktur perusahaan biasanya mencakup jaringan telepon terpisah yang sebagian besar menangani data berupa suara. Kemudian ada teknologi utama dalam jaringan digital. Yang pertama ada komputasi klien atau server. Komputasi klien atau server merupakan model komputasi terdistribusi, di mana beberapa dari daya pemrosesan terletak di dalam komputer klien yang kecil dan murah atau perangkat genggam. Klien-klien canggih ini terhubung satu dengan yang lain melalui jaringan yang dikendalikan oleh jaringan komputer server. Server menetapkan aturan komunikasi untuk jaringan dan menyediakan setiap klien dengan sebuah alamat sehingga orang lain dapat menemukan pada jaringan. Komputasi atau klien server telah menggantikan komputasi mainframe terpusat di mana hampir semua pemrosesan terjadi dalam sebuah komputer mainframe besar yang terpusat. Internet adalah implementasi terbesar dari komputasi klien atau server. Kemudian ada paket switching. Paket switching adalah metode pemotongan pesan digital ke dalam bagian yang disebut paket dan mengirimkan paket-paket tersebut sepanjang jalur komunikasi yang berbeda saat mereka telah tersedia. Kemudian menyusun kembali paket-paket. Begitu mereka tiba di tempat tujuan. Paket switching membuat pengguna kapasitas komunikasi di jaringan lebih efisien. Dalam jaringan paket switching, pertama kali pesan dibagi menjadi kumpulan kecil data tetap yang disebut paket. Paket-paket tersebut menyertakan informasi untuk mengarahkan mereka menuju alamat yang tepat dan juga memeriksa kesalahan transmisi bersama dengan data. Paket-paket ditransmisikan melalui berbagai saluran komunikasi menggunakan router di mana masing-masing paket
melakukan perjalanan secara independen. Paket data yang berasal dari satu sumber akan dikirimkan melalui banyak jalur dan jaringan yang berbeda sebelum kemudian dirakit kembali sesuai dengan pesan asli saat mereka tiba di tempat tujuan. Kemudian ada jaringan komunikasi. Ada dua cara untuk mengomunikasikan pesan dalam jaringan, baik menggunakan sinyal analog atau sinyal digital. Sinyal analog diwakili oleh gelombang kontinu yang melewati media komunikasi dan telah digunakan untuk komunikasi suara. Perangkat analog paling umum adalah headset, telepon, pengeras suara di komputer Anda, atau earphone di iPod Anda, yang kesemuanya membuat bentuk gelombang analog yang dapat didengar oleh telinga Anda. Yang kedua ada sinyal digital, merupakan gelombang diskrit ketimbang gelombang kontinu yang berbentuk biner. Sinyal digital mengomunikasikan informasi sebagai untaian dari dua bagian diskrit, yaitu bit 1 dan bit 0, yang mengimplementasikan sebagai denyut elektrik on-off. Komputer menggunakan sinyal digital dan memerlukan modem untuk mengkonversi sinyal digital menjadi sinyal analog yang dapat dikirim melalui atau diterima dari saluran telepon, saluran kabel, atau media nirkabel yang menggunakan sinyal analog. Kemudian ada fungsi modem. Sebuah modem adalah alat menerjemahkan sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya, sehingga komputer dapat meneruskan data dari jaringan analog seperti jaringan telepon dan jaringan kabel. Kabel modem menghubungkan komputer ke internet menggunakan jaringan kabel. Modem DSL menghubungkan komputer ke internet menggunakan jaringan telepon, tetap sebuah perusahaan telepon. Modem nirkabel melakukan fungsi yang sama seperti modem biasa, menggunakan komputer Anda ke jaringan nirkabel yang dapat berupa jaringan telepon seluler atau jaringan Wi-Fi. Kemudian ada jenis-jenis jaringan. Ada dua jenis jaringan. Yang pertama, jaringan area lokal. Sebuah jaringan area lokal atau local area network atau LAN dirancang untuk menghubungkan komputer pribadi dan perangkat digital lainnya dalam radius setengah mil atau 500 meter. LAN digunakan untuk menghubungkan jaringan area luas jarak jauh dan jaringan lain di seluruh dunia menggunakan internet. Selain menentukan siapa mendapatkan akses kepada apa dan di urutan mana saja, router menghubungkan LAN ke jaringan lain yang dapat berupa internet atau jaringan perusahaan lain sehingga LAN dapat bertukar informasi dengan jaringan eksternal. LAN yang lebih besar memiliki banyak klien dan beberapa server di mana server terpisah untuk layanan tertentu, seperti menyimpan serta mengelola file dan database, atau file server atau database server, mengelola printer, menyimpan dan mengelola surat elektronik, atau menyimpan dan mengelola laman web atau web server. Yang kedua, ada jaringan area luas dan metropolitan. Jaringan area luas atau Wide Area Network atau WAN menjangkau luas geografis seluruh kawasan negara, benua, ataupun seluruh dunia. WAN paling universal dan canggih adalah internet. Komputer terhubung ke WAN melalui jaringan publik seperti sistem telepon atau sistem kabel private, atau melalui sirkuit langganan atau satelit. Sebuah jaringan area metropolitan atau Metropolitan Area Network atau MEN adalah jaringan yang mencakup area metropolitan, biasanya kota dan pinggiran kota utama. Cakupan geografisnya berada antara WAN dan LAN. Jaringan menggunakan berbagai media transmisi fisik termasuk kawat pasang berpilin, kabel koaksial, serat optik, dan media untuk transmisi nirkabel.
Masing-masing memiliki kelebihan dan keterbatasan. Beragam kecepatan pada setiap media bergantung pada perangkat lunak dan konfigurasi perangkat. Kemudian ada teknologi internet dan kontribusinya kepada e-bisnis. Nama domain atau domain name adalah nama seperti dalam bahasa Inggris yang bersesuaian dengan 32 bit numerik alamat IP yang unik untuk setiap komputer yang terhubung ke internet. Server DNS memelihara sebuah database yang berisi alamat IP yang dipetakan ke dalam domain yang sesuai. Untuk mengakses komputer di internet, pengguna hanya perlu menentukan nama domainnya. DNS memiliki struktur hierarkis, dapat dilihat pada gambar 7.6. Di bagian atas hierarki DNS adalah root domain. Domain anak dari root domain disebut top level domain, dan domain anak dari top level domain disebut second level domain. Top level domain berupa nama dengan 2 hingga 3 karakter yang sudah Anda kenal dari penjelajah situs. Misalnya seperti .com, .edu, .gov, dan berbagai kode negara seperti .ca untuk Kanada atau .it untuk Italia. Second level domain memiliki 2 bagian yang menunjukkan nama top level dan nama second level seperti misalnya buy.com, new.edu, atau amazon.ca. Selanjutnya ada arsitektur dan tata kelola internet. Lalu lintas data internet dibawa melalui backbone network berkecepatan tinggi antar benua dan umumnya saat ini beroperasi di kisaran 45 Mbps hingga 2,5 Gbps. Dapat dilihat di gambar 7.7. Jalur utama ini biasanya dimiliki oleh perusahaan telepon jarak jauh atau disebut penyedia layanan jaringan atau oleh pemerintah nasional. Arsitektur dan tata kelola internet tidak ada yang memiliki internet dan tidak ada pengelola formal untuk hal tersebut. Namun kebijakan internet di seluruh dunia ditetapkan oleh sejumlah organisasi profesional dan lembaga pemerintah, termasuk Internet Architecture Board atau IAB, yang membantu menentukan struktur keseluruhan internet. Internet Corporation for Assignment Name and Number (ICANN) yang ditunjuk dalam penugasan alamat IP, dan World Wide Web Consortium yang menetapkan hypertext markup language dan standar pemrograman lain untuk web. Organisasi-organisasi ini berpengaruh terhadap instansi pemerintah, pemilik jaringan, ISP, dan pengembang perangkat lunak dengan tujuan agar operasi internet berjalan seefisien mungkin. Kemudian ada internet masa depan atau IP versi 6. Internet awalnya tidak dirancang untuk menangani transmisi sejumlah besar data dan miliaran pengguna. Arena banyak perusahaan dan pemerintah telah diberikan blok besar jutaan alamat IP untuk menampung tenaga kerja saat ini dan masa depan. Oleh karena pertumbuhan penduduk internet semata, dunia akan kehabisan kesediaan alamat IP dan pengelamatan konvensi yang lama. Sistem pengelamatan yang lama digantikan oleh versi baru dari skema IP yang disebut IP versi 6 atau Internet Protocol versi 6 yang berisi alamat 128 bit 2 pangkat 128 atau lebih dari 1 kuadriliun alamat unik yang dimungkinkan. IP fisik tidak kompatibel dengan sistem pengalamatan internet yang sudah ada, sehingga transisi ke standar BAR akan membutuhkan beberapa tahun. Selanjutnya akan
dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada layanan internet. Setiap layanan internet dilakukan oleh satu atau lebih program perangkat lunak. Semua layanan tersebut dapat berjalan pada satu komputer server atau layanan yang berbeda dapat dialokasikan pada mesin yang berbeda pula. Gambar 7.8 mengilustrasikan salah satu cara dari layanan ini yang dapat diatur dalam arsitektur klien atau server bertingkat. Surat elektronik atau surel memungkinkan pesan ditukar dari komputer ke komputer lain dengan kemampuan untuk mengirimkan pesan ke beberapa penerima, meneruskan pesan, dan melampirkan dokumen, teks, atau berkas multimedia. Sebagian besar surel saat ini dikirim melalui internet. Biaya surel jauh lebih rendah dari pesan suara, pos, atau biaya pengiriman semalam. Membuat internet menjadi media komunikasi yang sangat murah dan cepat. Kebanyakan pesan surel tiba di mana saja di dunia hanya dalam hitungan detik. Selanjutnya ada Voice over IP. Internet telah menjadi platform yang populer untuk transmisi suara dan jaringan perusahaan. Teknologi Voice over IP atau VoIP memberikan informasi suara dalam bentuk digital menggunakan sambungan paket dan menghindari biaya yang dibebankan oleh jaringan telepon lokal dan jarak jauh. Teman-teman bisa lihat pada gambar 7.9. Panggilan yang biasanya akan dikirimkan melalui jaringan telepon umum melakukan perjalanan melalui jaringan perusahaan yang didasarkan pada protokol internet atau internet publik. Panggilan suara dapat dibuat dan diterima dengan komputer yang dilengkapi dengan mikrofon dan pengeras suara atau speaker, atau dengan telepon yang memiliki kemampuan Voice over IP. Selanjutnya ada jaringan pribadi virtual. Sebuah jaringan pribadi virtual atau yang biasa disebut VPN pada zaman sekarang merupakan jaringan pribadi yang aman dan terenkripsi yang telah dikonfigurasi dalam jaringan publik untuk mengambil manfaat dari segala ekonomi dan fasilitas manajemen jaringan yang sangat besar. Seperti internet, teman-teman bisa melihat gambar 7.10. Sebuah VPN menyediakan komunikasi yang aman dan terenkripsi dengan biaya yang jauh lebih rendah dengan kemampuan yang sama yang ditawarkan oleh penyedia tradisional non-internet yang menggunakan jaringan pribadi mereka untuk mengamankan komunikasi kalian. Beberapa protokol digunakan untuk melindungi data yang dikirimkan melalui internet publik, termasuk Point-to-Point Tunneling Protocol atau PPTP. Dalam proses yang disebut tunneling, paket data akan dienkripsi dan dibungkus dalam paket IP. Dengan menambahkan pembungkus ini di sekitar pesan jaringan untuk menyembunyikan kontennya, perusahaan bisnis membuat koneksi pribadi berjalan melalui internet publik. Selanjutnya ada web. Web adalah layanan internet yang paling populer. Web merupakan sistem dengan standar yang diterima secara universal untuk menyimpan, mengambil, memformat, dan menampilkan informasi menggunakan arsitektur klien atau server. Laman web yang diformat menggunakan hypertext dengan link tertanam yang menghubungkan dokumen satu sama lain dan juga menghubungkan laman ke objek lain seperti suara, video, atau file animasi. Ketika Anda mengklik grafis dan sebuah klip video dimainkan, Anda telah mengklik sebuah hyperlink. Sebuah situs web atau website umumnya berupa kumpulan laman web yang dihubungkan dengan beranda atau homepage. Lalu ada hypertext. HTTP merupakan rangkaian 4 huruf pertama pada awal setiap alamat web, diikuti oleh nama domain yang menentukan komputer server organisasi yang menyimpan dokumen. Alamat ini juga disebut Uniform Resource Locator atau URL. Ketika diketik ke dalam browser, URL memberitahu perangkat lunak browser di mana tempatnya untuk mencari informasi, misalnya dalam URL tersebut. HTTP menanamkan protokol yang digunakan untuk menampilkan laman web. www.megacorp.com adalah nama domain. Konten atau features adalah jalur direktori yang mengidentifikasi di mana server domain laman web disimpan. Dan 08261.610.html adalah nama
dokumen, dan nama format di dalamnya. Ini merupakan laman HTML. Selanjutnya ada web server. Sebuah server web adalah perangkat lunak untuk mencari dan mengelola laman web yang tersimpan. Server web menempatkan laman web yang diminta oleh pengguna pada komputer di mana mereka disimpan dan memberikan laman web ke komputer pengguna. Aplikasi server biasanya dijalankan pada komputer khusus, meskipun mereka dapat berada pada satu komputer dalam organisasi kecil. Selanjutnya, dalam layar internet kita dapat mencari informasi di dalam web. Mesin pencari web dimulai dari awal 1990 sebagai program perangkat lunak yang sederhana untuk menjelajahi web. Search engine marketing mesin pencari telah menjadi platform periklanan utama dan alat berbelanja dengan menawarkan apa yang saat ini disebut sebagai search engine marketing. Ketika pengguna memasukkan istilah pencarian di Google, Bing, Yahoo atau situs lain yang dilayani oleh mesin pencari, mereka akan menerima dua jenis daftar. Yang pertama ada link sponsor atau pengiklan yang telah membayar untuk dicatatkan, biasanya pada bagian atas laman hasil pencarian. Dan yang kedua ada hasil pencarian tanpa sponsor. Pembayaran dari iklan yang disponsori merupakan iklan internet yang paling cepat berkembang dan alat pemasaran baru yang kuat sesuai kepentingan konsumen dengan pesan iklan pada saat yang tepat. Secara keseluruhan, mesin pencari tersebut telah banyak membantu bisnis-bisnis kecil yang tidak mampu mengadakan kampanye pemasaran yang besar. Pelanggan memperoleh manfaat dari search engine marketing karena iklan penjual muncul hanya ketika pelanggan mencari produk tertentu. Oleh karena itu, search engine marketing menghemat energi kognitif dan mengurangi biaya pencarian. Selanjutnya, ketika mencari informasi di dalam web, ada semantic search. Disebut dengan semantic search, tujuannya adalah membangun mesin pencari yang dapat memahami bahasa manusia dan perilakunya. Contohnya, saat mesin pencari Google mencoba memahami kemungkinan apa yang akan dipikirkan oleh orang ketika mereka memulai pencarian akan sesuatu. Google berharap untuk menggunakan database objek, yaitu orang, tempat, atau benda yang sangat banyak dan perangkat lunak pintar untuk menyediakan hasil yang lebih baik dibandingkan jutaan kunjungan. Walaupun mesin pencari pada awalnya dirancang untuk mencari dokumen berupa teks, banyaknya foto dan video dalam internet menciptakan permintaan untuk pencarian dan pengklasifikasian objek visual. Pada tahun 2012, Facebook memperkenalkan perangkat lunak pengenal wajah dan mengkombinasikannya dengan tagging untuk membuat fitur bar yang dinamakan Tag Suggest. Pengguna dapat menaruh foto yang telah di-tag ke dalam timeline mereka dan timeline teman-teman mereka. Ketika foto seseorang sudah di-tag, Facebook dapat mengambil orang tersebut keluar dari foto kelompok dan mengidentifikasi yang lainnya yang masih berada di dalam foto. Selanjutnya, pada layanan internet ada Web 2.0. Generasi kedua dari layanan interaktif berbasis internet ini mengacu kepada Web 2.0. Jejaring social networking merupakan situs yang memungkinkan pengguna membangun komunitas pertemanan ataupun kolega profesional. Situs jejaring sosial sangat interaktif, menawarkan kontrol pengguna secara real time, mengandalkan konten yang dihasilkan pengguna, dan secara luas didasarkan kepada partisipasi sosial serta berbagai konten dan opini. Situs jejaring sosial terdepan seperti Facebook, Twitter, lebih dari 1 miliar dan 140 juta pengguna aktif pada 2012, dan LinkedIn atau untuk kontak profesional. Beberapa situs jejaring sosial menerapkan aplikasi Web 2.0 dan hal tersebut telah mengubah secara radikal bagaimana orang-orang menghabiskan waktunya untuk online. Situs jaringan sosial yang besar juga muncul menjadi platform pengembangan aplikasi, di mana anggota dapat membuat dan menjual aplikasi perangkat lunak kepada anggota masyarakat lainnya. Facebook saja telah memiliki lebih dari 1 juta pengembang dan menciptakan lebih dari 550.000 aplikasi untuk permainan, berbagi video, dan berkomunikasi dengan teman dan juga keluarga.
Selanjutnya ada Web 3.0 atau web masa depan. Hingga taraf tertentu, masa depan web melibatkan mengembangkan teknik untuk membuat pencarian di 400 miliar laman web publik menjadi lebih produktif. Web 1.0 memecahkan masalah untuk mendapatkan akses informasi. Lalu Web 2.0 memecahkan masalah untuk berbagi informasi dengan orang lain dan membangun pengalaman web baru. Web 3.0 adalah janji untuk masa depan web di mana semua informasi digital, semua kontak dapat terjalin bersama menjadi satu pengalaman yang berarti. Terkadang, hal ini mengacu pada semantik web yang tadi sudah saya sebutkan. Pencarian semantik merupakan himpunan usaha yang besar untuk membuat web lebih pintar seperti manusia. Mesin pencari dapat menemukan ketika istilah tertentu atau kata kunci muncul dalam dokumen web, tetapi mereka tidak dapat memahami bagaimana menghubungkan ke informasi lainnya di dalam web. Baik, tadi saya sudah menjelaskan beberapa layanan internet. Sekarang saya akan menjelaskan lebih dalam lagi kontribusi internet kepada e-bisnis. Penggunaan internet dalam bisnis mengalami perkembangan dari pertukaran informasi secara elektronik ke aplikasi strategi bisnis. Internet memungkinkan orang dari organisasi atau lokasi yang berbeda bekerja sama dalam satu tim virtual untuk mengembangkan, memproduksi, memasarkan, dan memelihara produk atau pelayanan. Dengan internet memungkinkan aplikasi electronic commerce atau yang biasa disebut sekarang e-commerce dapat digunakan pada jaringan global dan biasanya dilengkapi dengan aplikasi pemrosesan pesanan secara online. Electronic Data Interchange atau EDI untuk mengirim dokumen bisnis dan keamanan sistem pembayaran Electronic Funds Transfer atau EFT. Situs web perusahaan bukan hanya sekedar menyajikan katalog produk dan media promosi, melainkan digunakan untuk berdialog, berdiskusi, dan berkonsultasi dengan konsumen secara online. Bulletin boards, kuesioner elektronik, mailing list, dan pengiriman surat elektronik. Sehingga konsumen dapat dilibatkan secara langsung dalam perancangan, pengembangan, pemasaran, dan penjualan produk. Selanjutnya ada teknologi dasar jaringan wireless atau nirkabel, komunikasi, dan akses internet. Yang pertama ada revolusi nirkabel. Smartphones, tablet, dan PC yang berkemampuan nirkabel telah berubah menjadi media yang dapat dibawa kemanapun dan platform komputasi yang memudahkan kita melakukan berbagai tugas komputasi yang biasa dilakukan oleh komputer desktop dan masih banyak lainnya. Smartphone seperti iPhone dan Android telah menggabungkan fungsi dari telepon seluler dengan laptop mobile yang memiliki kemampuan Wi-Fi. Hal ini memungkinkan penggabungan musik, video, akses internet, dan layanan telepon dalam satu perangkat. Smartphone adalah perangkat nirkabel yang paling cepat berkembang berkaitan dengan akses internet. Selanjutnya ada sistem seluler. Dalam beberapa tahun, smartphone akan menjadi sumber pencarian yang paling utama, tidak lagi PC atau desktop. Sistem seluler generasi awal dirancang terutama untuk transmisi suara dan data yang terbatas dalam bentuk pesan singkat. Saat ini, nirkabel menawarkan jaringan 3G dan 4G. Jaringan 3G dengan kecepatan transmisi mulai 144 kbps menawarkan kecepatan transmisi untuk surel, melihat-lihat web, dan berbelanja online, tetapi sangat lambat untuk video. Jaringan 4G yang juga biasa disebut dengan jaringan Long Term Evolution atau LTE memungkinkan kecepatan lebih tinggi yaitu 100 megabit per detik untuk mengunduh dan kecepatan 50 megabit untuk mengunggah. LTE menyediakan lebih dari cukup kapasitas untuk menonton video dengan resolusi tinggi pada smartphone. Jaringan komputer nirkabel dan akses internet. Jika kita menggunakan laptop, kita mungkin dapat menggunakannya untuk mengakses internet walaupun berpindah-pindah. Berikut ini adalah layanan berkecepatan tinggi yang baru ini telah memperluas akses internet ke banyak lokasi yang tidak mungkin tercakupi oleh layanan internet tradisional yang menggunakan kabel. Yang pertama ada Bluetooth. Bluetooth merupakan nama populer untuk standar jaringan nirkabel 802,15 yang sangat berguna untuk membuat jaringan area personal berukuran kecil. Ia menghubungkan sampai 8 peralatan dalam area seluas 10 meter
menggunakan daya yang rendah. Komunikasi berbasis radio dan dapat melakukan transmisi sampai 722 kbps dalam jangkauan 2,4 GHz. Telepon nirkabel, pager, komputer, printer, serta perangkat komputasi menggunakan Bluetooth untuk berkomunikasi satu dengan yang lain dan bahkan beroperasi satu sama lain tanpa campur tangan langsung dari penggunanya. Bluetooth memiliki persyaratan berdaya rendah, membuatnya sesuai untuk komputer genggam ataupun telepon seluler yang menggunakan baterai. Wi-Fi dan akses internet nirkabel. Serangkaian standar 802.11 untuk LAN nirkabel dan akses internet nirkabel juga dikenal sebagai Wi-Fi. Standar pertama dari rangkaian yang digunakan secara luas adalah 802.11b yang dapat mentransmisi mencapai 11 Mbps pada jangkauan 2,4 GHz yang tidak berlisensi dan memiliki jarak efektif antara 30-50 meter. Standar 802.11 dapat mengirim mencapai 54 Mbps pada rentang 2,4 GHz. 802.11 memiliki kemampuan transmisi di atas 100 Mbps. PC dan notebook saat ini telah dirancang untuk dapat menggunakan Wi-Fi sebagaimana iPhone, iPad, dan smartphone lainnya. Pada sebagian besar komunikasi Wi-Fi, perangkat nirkabel berkomunikasi dengan jaringan kabel LAN menggunakan access point. Sebuah access point adalah sebuah kontak yang berisi sebuah penerima radio atau radio receiver atau transmitter dan antena yang terhubung ke jaringan kabel, router, atau hub. Penggunaan Wi-Fi yang paling banyak saat ini diperuntukkan bagi layanan internet nirkabel berkecepatan tinggi. Dalam hal ini, access point dihubungkan ke koneksi internet yang bisa datang dari layanan kabel atau layanan telepon DSL. Komputer dalam jangkauan access point memanfaatkannya untuk menautkan ke internet tanpa kabel. Bisnis dalam segala ukuran menggunakan jaringan Wi-Fi untuk menyediakan LAN, nirkabel, dan akses internet dengan biaya yang murah. Hotspot Wi-Fi dapat ditemukan di hotel, ruang tunggu bandara, perpustakaan, kafetaria, dan kampus untuk memberikan akses mobile ke internet. Walaupun begitu, teknologi Wi-Fi memiliki sejumlah tantangan. Salah satunya adalah fitur keamanan Wi-Fi yang memungkinkan jaringan ini rentan dimasuki oleh penyusup. Kelemahan lain dari jaringan Wi-Fi adalah kerentanan terhadap gangguan dari sistem terdekat yang beroperasi di spektrum yang sama, seperti telepon nirkabel, microwave oven, atau nirkabel LAN lainnya. RFID dan jaringan sensor nirkabel. Label RFID diprogram secara otomatis dengan informasi yang dapat mengidentifikasi secara khusus sebuah barang beserta informasi yang menyertainya seperti lokasi, di mana dan kapan ia dibuat, atau statusnya selama produksi. Sebuah microchip ditanamkan pada label untuk menyimpan data. Sisa bagian dari label adalah sebuah antena yang mengirimkan data kepada alat pembaca. Alat pembaca terdiri atas sebuah antena dan transmitter radio dengan kemampuan menguraikan sandi atau decoding yang terdapat pada perangkat stasioner ataupun perangkat genggam. Alat pembaca mengirimkan gelombang radio dimanapun dalam jangkauan 1 inci hingga 100 kaki, bergantung pada kekuatan output, frekuensi radio yang digunakan, dan kondisi lingkungan sekitar. Ketika label RFID mendekati rentang alat pembaca, label diaktifkan dan mulai mengirimkan data. Alat pembaca menangkap data tersebut, menguraikannya, dan mengirimkannya kembali melalui jaringan kabel atau nirkabel ke komputer host untuk diproses lebih jauh. Label RFID yang aktif memiliki daya yang berasal dari sebuah baterai internal dan data yang umumnya memungkinkan untuk ditulis ulang dan dimodifikasi. Jaringan sensor nirkabel. Jika perusahaan ingin teknologi tercanggih untuk memantau keamanan gedung atau mendeteksi zat berbahaya di udara, ia mungkin dapat menggunakan jaringan sensor nirkabel. Jaringan sensor nirkabel atau Wireless Sensor Network atau WSN adalah jaringan dari perangkat nirkabel yang saling berhubungan yang tertanam ke dalam lingkungan fisik untuk menyediakan pengukuran dari banyak tempat pada wilayah yang luas. Di dalam perangkat ini telah terpasang pengolahan, penyimpanan, serta sensor frekuensi radio dan antena.
Mereka terhubung ke jaringan interkoneksi yang meneruskan data yang diperolehnya ke komputer untuk dianalisis. Jaringan ini terdiri atas ratusan sampai ribuan node. Karena perangkat sensor nirkabel ditempatkan di luar selama bertahun-tahun tanpa pemeliharaan atau campur tangan manusia, mereka harus memiliki kebutuhan daya yang sangat rendah dan baterai yang mampu bertahan selama bertahun-tahun. Gambar 7.15 menggambarkan salah satu jenis jaringan sensor nirkabel. Dengan data dari node, individu yang mengalir di seluruh jaringan ke server yang memiliki daya pemrosesan yang lebih besar. Server bertindak sebagai gateway ke jaringan berbasis teknologi internet. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.